Pernah kebayang nggak ada seorang penari yang bisa menatap ke depan dan ke belakang di saat yang bersamaan? Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas kisah di balik ilusi panggung yang keren banget itu, dan kita bakal kenalan lebih dalam sama maestro tari Indonesia yang luar biasa, Didik Nini Towok. Dia ini seniman yang benar-benar mengubah panggung dengan setiap gerakannya. Pertanyaan ini kedengarannya mustahil banget kan? Tapi ini bukan teka-teki loh. Justru, ini adalah inti dari salah satu mahakarya paling ikonik di dunia tari Indonesia, sebuah ilusi panggung yang udah bikin penonton di seluruh dunia melongo. Jawabannya, itu ada di tarian yang namanya Dwi Muka, atau tari dua wajah. Konsepnya tuh sebenarnya simple, satu penari, dua topeng. Tapi di tangan seorang maestro, ilusi ini jadi hidup banget, sampai kita bingung mana yang nyata, mana yang fiksi. Tapi, siapa sih seniman jenius di balik topeng-topeng ini? Oke, untuk benar-benar ngerti siapa dia, kita harus mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum panggung-panggung internasional yang gemerlap, ada seorang anak laki-laki yang perjalanannya dimulai dengan perasaan beda dari yang lain. Uniknya, perjalanan hidupnya itu bahkan kelihatan dari namanya yang gonta-ganti. Lahir sebagai Kwe Chun An, namanya diubah waktu kecil karena sering sakit-sakitan. Terus, setelah gejolak politik tahun 65, ia ganti nama lagi jadi Didik Hadi Prayetno. Tiap nama itu bukan sekedar label, tapi kayak penanda babak baru dalam hidupnya dan juga sejarah Indonesia. Dia tumbuh di tengah perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa, dan ini bikin dia sering ngerasa beda. Waktu anak-anak lain sibuk main di luar, dia justru nemuin dunianya sendiri di dalam seni. Disitulah dia bisa jadi dirinya sendiri seutuhnya. Dan ada satu cerita manis dari masa kecilnya. Dari neneknya, dia nggak cuma dapat cerita-cerita, tapi juga skill-skill yang waktu itu dianggap feminin. Siapa sangka ya kan? Justru kemampuan menjahit dan menyulam inilah yang nantinya jadi penyelamat dia waktu berjuang buat ngebiayain hidupnya sebagai seniman muda. Nah, semangat dari masa kecil itu akhirnya tumbuh jadi ambisi yang membara. Yuk, kita lihat gimana seorang anak muda dari kota kecil ini berjuang mati-matian buat menaklukkan panggung seni tari paling bergengsi di Indonesia. Mimpinya itu gede banget, bisa kuliah di Akademi Seni Tari paling top di Indonesia, AST Yogyakarta. Tapi ada satu tembok besar yang ngehalangin dia, biaya. Keluarganya nggak mampu. Buat banyak orang mungkin ceritanya bakal berhenti di sini. Tapi itu bukan Didik namanya. Selama 2 tahun penuh, dia kerja jadi guru tari di kampungnya, ngajarin anak-anak SD sama SMP. Setiap seng gajinya dia tabung. Akhirnya, di tahun 1974, pakai uang hasil keringatnya sendiri, dia berhasil melangkah masuk ke gerbang ASTI. Nah, di kampus inilah takdirnya benar-benar mulai kelihatan. Dia bikin sebuah pertunjukan yang terinspirasi dari permainan tradisional Jawa, Nini Towok, dan pertunjukan itu sukses besar. Saking fenomenalnya, nama Nini Towok jadi nempel sama dia dan jadi nama panggungnya sampai hari ini. Dari sinilah evolusinya sebagai seniman benar-benar ngebut. Didik itu nggak pernah puas cuma sama satu gaya. Visinya jauh lebih besar. Dia pengen menyatukan dunia lewat bahasa yang bisa dimengerti semua orang, yaitu tarian. Perjalanannya buat jadi master tuh gila-gilaan, keliling dunia. Dia belajar langsung sama para maestro, mulai dari tari topeng Cirebon yang sakral, disiplinnya tari Noh di Jepang, sampai semangatnya flamenco di Spanyol. Dia nggak cuma belajar gerakan, tapi benar-benar menyerap jiwa dari setiap budaya yang dia temui. Terus hasilnya gimana? Sesuatu yang benar-benar baru. Kalau tarian tradisional seringnya serius dan kaku, Didik justru bawa humor dan sentuhan teater. Kalau tradisi biasanya ngejaga kemurnian satu bentuk, dia malah ngeracik berbagai budaya jadi satu. Dia bikin seni tradisi jadi terasa hidup lagi, relevan, dan bisa dinikmatin sama siapa aja. Mau tahu segila apa dedikasinya buat seni? Dengerin ini deh. Dia pernah jual satu-satunya mobil yang dia punya cuma demi bisa berangkat dan belajar dari para maestro di luar negeri. Pengorbanan kayak ginilah yang ngebentuk seorang seniman sejati jadi legenda. Tentu, dia kan terkenal banget ya sama penampilan lintas genrenya. Tapi buat dia, ini penting nih, ini bukan sekedar niruin perempuan. Seperti yang dia bilang sendiri, ini adalah soal eksplorasi peran dan karakter. Sebuah pendalaman karakter yang sebenarnya udah jadi bagian dari seni pertunjukan tradisional sejak lama. Jadi, apa sih warisan yang dia tinggalin? Jawabannya itu jauh lebih besar dari sekedar panggung pertunjukan. Dia adalah seorang guru, seorang pelestari, dan seorang pembangun jembatan antar budaya. 50 tahun lebih. Coba deh direnungin, setengah abad hidupnya didedikasikan cuma buat satu hal, seni tari. Angka ini aja udah cukup buat nunjukin betapa luar biasanya dampak yang udah dia ciptakan. Warisannya itu hidup dan terus ngalir.
Lewat murid-murid yang dia ajar, lewat padepokan seni yang dia bangun jadi pusat belajar, dan lewat semangatnya yang gak pernah mati buat ngajak anak-anak muda supaya cinta sama budayanya sendiri. Dia benar-benar seorang pelopor sejati. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Kisah hidup Didik Nini Towok seolah ngasih kita jawaban. Perlu rasa penasaran yang gak ada habisnya, keberanian buat ngelewatin batasan budaya, dan cinta yang dalam banget sama seni, sampai pengorbanan segede apapun rasanya sepadan. Terima kasih sudah menyimak.